Di balik gemerlap teknologi dan tren yang terus berubah, ada suatu keindahan yang abadi di dalam desain motor klasik. Motor klasik bukan hanya sekedar kendaraan, melainkan karya seni yang memancarkan pesona yang tak lekang oleh waktu. Di dalam setiap detail, terkandung sebuah cerita tentang keanggunan, kekuatan, dan keberanian. Desain mereka adalah hasil pemikiran yang mendalam, serta keinginan untuk menciptakan sesuatu yang melekat pada hati dan pikiran setiap orang. Motor klasik memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghubungkan kita dengan masa lalu, mengingatkan kita pada era di mana kehidupan tampaknya berjalan lebih lambat dan sederhana. Namun, di balik kesederhanaan itu, terdapat kekuatan dan keindahan yang menginspirasi kita di dalam kehidupan yang serba cepat ini. Ketika kita melihat motor klasik, kita akan merasakan kehadiran masa lalu yang hadir di tengah-tengah kita, mengingatkan kita bahwa meskipun waktu terus berjalan, ada sesuatu yang tetap utuh dan abadi. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di channel ini, dan yang belum boleh checklist tombol subscribe-nya ya kawan, karena gue akan terus mengulas konten tentang otomotif, terlebih khususnya untuk kendaraan roda 2. Oke, cukup untuk intronya. Langsung aja gue sajikan rekomendasi motor retro klasik terbaru tahun 2024 versi N-Story. Nomor 1, QW SCR 250V. QW SCR 250V adalah motor dual sport yang menawarkan gabungan yang menarik antara gaya adventure dan performa yang handal. Dilengkapi dengan mesin berkapasitas 249 cc, motor ini siap menghadapi berbagai medan dengan tangguh. Dengan desain yang mengagumkan, SCR 250V memikat mata dengan tampilannya yang garang dan kokoh. Suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang monoshock yang memberikan kenyamanan berkendara yang optimal, baik di jalan raya maupun di jalanan off-road. Motor yang mengusung tema scrambler ini terlihat cocok untuk kalian yang suka berkeliling di jalanan perkotaan atau hanya sekedar San Mori. Memiliki lampu depan halogen dengan bentuk bulat dan berdimensi cukup kecil, ditambah cover dari besi yang membuat tampilannya semakin gahar. Untuk lampu depan dan lampu sen, SCR 250V masih menggunakan bohlam. Namun di bagian stop lamp dan di area lampu depan sudah menggunakan LED. SCR 250V diklaim QW sebagai motor scramble pertama yang menggunakan mesin V-twin. Sayangnya, beberapa ulasan mengatakan motor ini masih memiliki getaran yang cukup berasa di bagian mesin. Mungkin karena motor ini menggunakan konfigurasi 2 silinder V-twin. Berkapasitas 249 cc, 2 silinder V-twin, berpendingin udara, berbahan bakar injeksi dengan rasio kompresi 10,1 berbanding 1, berkapasitas tangki 13 liter, bobot kendaraan di 154 kg, berdimensi 2015 mm dikali 1050 mm dikali 760 mm, torsi maksimal di 17 Nm di 5.500 rpm, dan power maksimal di 16,7 di 8.500 rpm. Dengan 5 kecepatan dan top speed di 125 km per jam. Lanjut, kita akan dengarkan suara dari knalpot SCR 250V. Nomor 2, TVS Ronin 225. TVS Motor, perusahaan otomotif yang berbasis di India, telah mencapai puncak kreativitasnya dengan peluncuran TVS Ronin 225. Untuk kali ini, gue akuin TVS patut diacungkan jempol atas rilisnya Ronin 225. Dengan desain retro klasik yang dipadukan dengan aksen modern, menjadikan TVS Ronin layak menjadi pilihan untuk motor kalian. Sejak Juli 2023 kemarin motor ini dirilis, TVS Ronin telah menjadi buah bibir perbincangan para pecinta otomotif di Indonesia. Memiliki bodi gambot dan lampu depan bulat berbentuk simbol T,
Motor ini juga disertai suspensi depan upside down untuk akselerasi yang lebih mumpuni. Detail motor ini sangat keren, ciri khas motor retro namun dibalut dengan aksen modern dari depan sampai belakang. Jok lebar memberikan kenyamanan untuk kalian yang suka berpergian touring, ditambah dengan detail jok berbentuk garis yang menambah lengkap tampilan retronya. Pada bagian tangki terlihat besar dan gagah, dan area mesin juga terlihat padat berisi, sehingga terlihat sangat gambut. Namun, ada bagian yang kurang saya sukai. Di bagian belakang motor, menggunakan stop lamp berbentuk panjang, mengitari buritan. Mungkin jika stop lampnya berbentuk bulat, senada dengan lampu depan, akan lebih baik. Salah satu keuntungan dari TVS Ronin 225 adalah harganya yang terjangkau. Dibandingkan dengan pesaingnya dalam kelasnya, motor ini menawarkan nilai yang luar biasa dengan kombinasi antara performa, gaya, dan fitur canggih dengan harga yang bersaing. Jika kalian sudah mengincar TVS Ronin saat ini, harga on the road Jakartanya adalah sekitar Rp39.200.000. Untuk varian tertinggi yaitu TVS Ronin 225 TD. Berkapasitas 225,9 cc, satu silinder berpendingin oli, bahan bakar injeksi 10,14:1, berkapasitas tangki 14 liter, bobot kendaraan di 159 kg. Berdimensi 2040 mm dikali 1170 mm dikali 805 mm. Torsi maksimal di 19,93 Nm di 3750 rpm dan power maksimal di 20 horsepower di 7750 rpm dengan 5 kecepatan dan top speed di 120 km per jam. Lanjut kita akan dengarkan suara knalpot dari TVS Ronin. Nomor 3. Benelli Leoncino 250. Dengan desain yang terinspirasi dari motor klasik Italia, Leoncino 250 menampilkan elemen-elemen retro yang membuatnya menonjol di jalan. Motor yang hampir mirip dengan Ducati Scrambler ini sangat terlihat agresif di jalan. Sudah mengadopsi sistem pembakaran injeksi, Leoncino 250 cocok dipakai untuk kalian yang mengutamakan efisiensi. Karena motor ini diklaim hanya mengkonsumsi 25 km per liter. Ditenagai oleh mesin dengan kapasitas 249 cc satu silinder, motor ini menawarkan akselerasi yang responsif dan kecepatan maksimum yang memuaskan. Transmisi yang halus memastikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan lancar di berbagai kondisi jalan. Ditambah suspensi belakang monoshock dan garpu depan upside down, membuat motor ini mudah melahap setiap tikungan dan jalan yang rusak. Benelli Leoncino 250 tidak hanya tentang penampilan, tetapi juga tentang kenyamanan dan keamanan pengendara. Suspensi yang disesuaikan dengan baik dan posisi duduk yang ergonomis memastikan kenyamanan optimal saat berkendara. Ditambah dengan sistem pengereman ABS yang canggih, motor ini memberikan tingkat keamanan yang tinggi untuk pengendara dan penumpangnya. Performa yang dimiliki motor ini cukup bagus dan dapat melaju dari 0 sampai 60 km per jam hanya menggunakan 3,9 detik. Selain itu, Leoncino 250 memiliki keunggulan di suaranya yang halus, namun suara ngebass yang dihasilkan oleh dual silencernya membuat enak di telinga. Berkapasitas 249 cc, satu silinder berpendingin cairan, dengan bahan bakar injeksi, rasio kompresi di 12,1:1, berkapasitas tangki 12,5 liter, dan bobot kendaraan di 164 kg. Berdimensi 2080 mm dikali 1100 mm dikali 830 mm. Torsi maksimal 21 Nm di 7500 rpm dan power maksimal 24,1 di 9500 rpm dengan 6 kecepatan dan top speed di 142 km per jam. Dan untuk kalian yang mengincar Benelli Leoncino 250 dengan harga second, motor keluaran tahun 2019 ini dijual oleh pemiliknya sekitar harga 38 juta rupiah. Oke, saatnya kita akan mendengarkan suara knalpot dari Benelli Leoncino 250.
Nomor 4. Benelli Motobi 152. Satu lagi motor retro klasik Benelli yang keren adalah Benelli Motobi 152. Motor ini memiliki desain yang menarik yang belum pernah digunakan di motor berkapasitas mesin 150 cc. Motor yang diluncurkan pada 2018 lalu ini cukup laris di pasaran karena memiliki desain motor custom bertema cafe racer. Namun, ada harga ada barang. Untuk fitur dan teknologi yang dimiliki motor ini masih terbilang sangat minim, masih menggunakan sistem bahan bakar konvensional dan belum menggunakan pengereman ABS. Namun dengan harga 25 juta on road Jakarta, motor ini terbilang unggul di segmen harga. Sudah menggunakan lampu LED di bagian depan dan belakang membuat penampilannya lebih modern. Ditambah dengan kenyamanan suspensi belakang yang menggunakan dual shock tabung akan menjadikan kalian sorotan di jalan raya saat menggunakan Motobi 152. Untuk jok belakang Motobi 152 memiliki penutup ala cafe racer yang bisa dilepas jika pengendara ingin berboncengan. Berkapasitas 149 cc 1 silinder berpendingin udara dengan bahan bakar sistem karburator, rasio kompresi di 9,3:1, berkapasitas tangki 12,1 liter, bobot kendaraan 124 kg, berdimensi 1900 mm dikali 1021 mm dikali 786 mm, torsi maksimal 11,1 Nm di 6000 rpm, dan power maksimal di 11,2 horsepower di 8000 rpm, dengan 5 percepatan dan top speed di 100 km per jam. Untuk kalian yang mengincar Benelli Motobi 152 dengan kondisi second, motor keluaran 2018 ini dihargai oleh pemiliknya sekitar harga 15 juta rupiah. Oke, saatnya kita akan mendengarkan suara knalpot dari Benelli Motobi 152. Nomor 5. SC Master 200. Motor asal pabrikan Malaysia satu ini juga merupakan pilihan yang sangat worth it. SC Master 200 menawarkan tampilan ala scrambler yang gagah dan juga modern. Dipasangkannya monoshock di bagian belakang dan garpu depan model upside down menambah gambotnya tampilan depan motor ini. Sudah menggunakan penerangan LED di lampu depan dan stop lampnya. SC Master 200 juga menyematkan panel instrumen yang unik, yaitu di bagian kiri depan tangki dengan layar LED negatif yang memiliki informasi cukup yang lengkap bagi pengendara. Memiliki aksen kulit berwarna coklat di bagian tangki dan senada dengan joknya yang datar, ciri khas motor custom. SC Master 200 dijual dengan harga 40 juta rupiah. Tentunya siap bersaing dengan jajaran motor retro lainnya seperti XSR 155, W175, dan TVS Ronin. Berkapasitas 198 cc, 1 silinder berpendingin cairan, berbahan bakar injeksi, rasio kompresi di 11,1:1, berkapasitas 13 liter, dengan bobot kendaraan 124 kg, dimensi di 2040 mm dikali 1070 mm dikali 755 mm, torsi maksimal 16,7 Nm di 8000 rpm, power maksimal di 17 horsepower di 6000 rpm, dengan 6 kecepatan dan top speed di 120 km per jam. Langsung aja kita dengarkan suara dari knalpot SC Master 200. Lembut sih suspensinya, enak. Nomor 6. Yamaha XSR 155. Motor retro yang satu ini sudah pasti tidak asing lagi untuk kalian para penggemar motor klasik di Indonesia. Yap, Yamaha XSR 155 termasuk dalam pilihan yang layak buat kalian para pencinta motor retro klasik. Perpaduan antara desain bergaya klasik dan modern ala cafe racer yang sangat menarik perhatian ketika di jalan. Motor ini juga telah memiliki fitur assist dan slipper clutch, di mana fitur assist membuat pengoperasian kopling lebih ringan saat menarik tuas kopling, sedangkan slipper clutch berfungsi untuk mencegah terjadinya selip pada roda belakang saat melakukan engine brake atau ketika menurunkan gigi secara cepat. Untuk kalian berminat dengan motor ini, kalian harus menyiapkan dana yang lebih banyak, karena Maret 2024 kemarin, Yamaha Indonesia telah melakukan penyesuaian harga untuk XSR 155, yaitu dari harga 37 juta
menjadi 38 juta on road Jakarta. Untuk pilihan warna saat ini, Yamaha memberikan 4 pilihan, antara lain adalah Metallic Red Authentic, Light Blue Wanderlust, Metallic Black Elegance, dan Matte Silver Premium. Berkapasitas 155 cc, satu silinder berpendingin cairan, bahan bakar injeksi, rasio kompresi di 11,6:1, berkapasitas 10,4 liter, dengan bobot kendaraan 134 kg, berdimensi 2007 mm dikali 1080 mm dikali 810 mm, torsi maksimal 14,7 Nm di 8.500 rpm, dan power maksimal di 19 horsepower di 10.000 rpm, dengan 6 kecepatan dan top speed di 125 km per jam. Untuk kalian yang mengincar Yamaha XSR 155 dengan kondisi second, motor keluaran tahun 2020 ini dihargai oleh pemiliknya dengan harga Rp28.900.000. Mari kita dengerin suara dari knalpot XSR 155. Nomor 7, Yamaha FZX. Motor ini juga digadang-gadang akan diluncurkan Yamaha pada tahun ini, yaitu FZX. Memiliki tampilan retro klasik yang mengusung tema Bread Cafe, FZX memiliki tampilan aksen yang lebih mengotak dari tangki hingga buritan. Dilengkapi dengan fitur teknologi yang cukup modern, dari panel instrumen digital, koneksi Bluetooth, navigasi, dan juga pengereman yang bersistem ABS kanal tunggal. Keunggulan dari motor ini adalah harganya yang terjangkau. Dibanderol 26 jutaan di India, berbasis mesin yang sama juga digunakan oleh Yamaha Bison, sudah menggunakan sistem bahan bakar injeksi. Motor ini sangat efisien dipakai untuk daily ride perkotaan. Namun, pendapat saya penampilan motor ini berasa banget aura perendavan stylenya. Desain yang digunakan ke motor ini nggak yakin bisa mendongkrak penjualan. Apalagi motor naked bukanlah selera kebanyakan orang. Mungkin Yamaha akan berpikir 2 kali untuk merilis motor ini. Belajar dari rilisnya Yamaha Bison injeksi, ya penjualannya agak tersedat. Berkapasitas 149 cc satu silinder berpendingin udara, dengan bahan bakar injeksi, dengan rasio kompresi 9,6:1, berkapasitas tangki 10 liter, dengan bobot kendaraan 139 kg, berdimensi 2020 mm dikali 1115 mm dikali 785 mm, torsi maksimal 13,3 Nm di 5.500 rpm, dan power maksimal 12,2 horsepower di 7.250 rpm, dengan 5 kecepatan dan top speed di 115 km per jam. Langsung aja kita dengerin suara knalpot dari Yamaha FZX. Cekidot guys. Nomor 8, Kawasaki W175. Satu lagi motor retro klasik yang tidak asing lagi bagi kalian adalah W175. Motor dengan tampilan Cafe Racer 1 ini masih mendapatkan tempat di hati konsumen Indonesia tentunya. Tahun 2024 ini, W175 dijual dengan 3 versi, yaitu W175 Special Edition dengan 35,1 juta rupiah, W175 Special Edition Black Style di 36 juta rupiah, dan W175 TR 34,3 juta rupiah dengan sedikit ubahan modifikasi ala Rally Dakar. Motor retro usungan Kawasaki ini memiliki aura retro yang sangat kental, yang masih diadaptasi dari kakaknya yaitu W800 dan W250. W175 memiliki keunggulan dari cat motor dan finishing yang baik, meskipun menurut saya fitur yang disematkan motor ini masih terbilang minim fitur. Mungkin Kawasaki masih mengutamakan autentikasi dari ciri khas tradisional motor retro satu ini. Satu hal lagi yang paling diunggulkan dari motor ini adalah suspensi depan dan belakang yang sangat nyaman. Dari banyak review yang saya baca, pengguna W175 sangat puas dengan garpu depan teleskopik dan dual shock yang digunakan. Sangat cocok untuk digunakan dalam perjalanan sehari-hari dan juga untuk San Mori.
Berkapasitas 177 cc, satu silinder berpendingin udara dengan bahan bakar sistem karburator dengan rasio kompresi 9,1 berbanding 1, berkapasitas tangki 13,5 liter dengan bobot kendaraan 126 kg, berdimensi 19x30 mm dikali 1030 mm dikali 765 mm, torsi maksimal 13,2 Nm di 6000 rpm, dan power maksimal 12,8 horsepower di 7500 rpm dengan 5 kecepatan dan top speed di 120 km per jam. Untuk kalian yang mengincar Kawasaki W175 dengan kondisi second, motor keluaran tahun 2018 ini dijual oleh pemiliknya dengan harga 17 juta rupiah. Oke, langsung kita dengerin suara dari knalpot Kawasaki W175. Nomor 9, GPX Legend 150. Motor ini tentunya bukan lagi informasi baru lagi bagi kalian, para penggemar motor retro. GPX Legend 150 adalah produksi manufaktur asal Thailand. Tahun 2024 ini, kemungkinan motor ini akan rilis di Indonesia, karena GPX Demon 200R sudah dirilis melalui ProBike Indonesia. Jujur, pertama kali ngelihat GPX Legend 150 ini, bentuknya sangat proper dan juga memiliki banyak fitur yang sangat menarik. Di bagian depan terlihat lampu bulat dan penerangan LED. Lalu dipasangkannya shock garpu depan model upside down yang menambah garangnya tampilan motor ini dari depan. Di sektor mesin, GPX Legend 150 sudah menggunakan sistem bahan bakar injeksi 150cc berpendingin udara dengan 6 kecepatan. Di bagian belakang pun tidak kalah kerennya dengan desain yang simple namun sangat good looking. Ada behel yang memanjang mengitari jok belakang, dan juga fender dari spakbor belakang yang memanjang ke bawah, serta dihiasi stop lamp yang berbentuk bulat. Asik banget emang tampilan motor ini, bener-bener rapi dan juga proper secara tampilannya. Berkapasitas 149cc satu silinder berpendingin udara, dengan bahan bakar sistem injeksi dan rasio kompresi di 9,2 berbanding 1. Berkapasitas tangki 11,5 liter, dengan bobot kendaraan 130 kg, berdimensi 2025 mm dikali 1100 mm dikali 785 mm dengan torsi maksimal 10,5 Nm di 6000 rpm, power maksimal 11,8 horsepower di 8000 rpm dengan 6 kecepatan dan top speed di 110 km per jam. Oke, langsung kita dengerin suara dari knalpot GPX Legend 150. Nomor 10, Honda GB350. Lanjut kita ke Honda, tapi motor retro yang gue bahas sekarang bukanlah ini. Sayang banget kenapa AHEM merilis CB150 dengan tampilan seperti ini. Kalau saja CB150 yang dirilis Indonesia adalah yang ini, pasti akan berbeda hasil penjualannya. Tapi mungkin harus CBU dari Thailand. Dan harganya akan lebih mahal dari motor fairingnya, yaitu CBR 150R. Sorry ya jadi keterusan. Motor retro klasik Honda yang mau gue bahas kali ini adalah GB350. Motor berpenampilan retro yang mirip dengan kakaknya, CB1100 ini sangat terlihat original dan juga otentik khas motor klasik Honda. Namun 2024 ini, Honda baru merilis motor ini di Jepang dan di India. Namun di India namanya adalah CB350RS. Masih menggunakan sistem SOHC, satu silinder berkubikasi 348cc, berpendingin udara, dan power di 21 horsepower di 3000 rpm. Untuk harga motor di Jepang dibanderol dengan harga 561.000 yen, atau setara dengan 59 juta saja guys. Kalau dilansir dari artikel Cak Iwan Banaran, kemungkinan motor ini tidak akan dirilis di Indonesia karena mengacu pajak benda mewah yaitu mesin di atas 250cc. Mungkin benar kata Cak Iwan, kalau motor ini bermesin Verza, akan lebih laku daripada Verza itu sendiri jika dirilis di Indonesia. Siapa tahu aja Honda Indonesia bisa memasukkan motor ini dengan versi cc yang lebih light, agar juga bisa mewarnai otomotif motor retro di tanah air.
Berkapasitas 348 cc 1 silinder berpendingin udara dengan bahan bakar sistem injeksi, rasio kompresi di 9,5 berbanding 1, berkapasitas tangki 15 liter, dengan bobot kendaraan 181 kg, berdimensi 2163 mm dikali 1107 mm dikali 800 mm, dengan torsi maksimal di 30 Nm di 3000 rpm. Power maksimal 20,8 horsepower di 5500 rpm dengan 5 kecepatan dan top speed di 130 km per jam. Langsung aja kita dengerin dari suara knalpot GB350. Nomor 11, Honda CB 190 SS. Satu lagi motor Honda yang mungkin akan dirilis di Indonesia adalah Honda CB 190 SS. Dari tahun 2020, motor ini sudah digadang-gadang akan menjadi rival dari XSR 155. Jika harga tidak berbeda jauh dengan XSR, motor ini bisa menjadi pilihan yang lebih menarik. Motor dengan tampilan yang menarik antara retro dan futuristik, layaknya XSR 155, CB 190 SS ini sangat memberikan kesan modern dan sekaligus menyiratkan aura retro melalui desainnya. Memiliki lampu bulat dan sudah menggunakan pencahayaan LED, lalu di bagian kaki-kaki menggunakan model pelek jari-jari dan menggunakan ban dual purpose. CB 190 SS ini adalah produksi Honda Thailand. Ya, memang Thailand merupakan role model otomotif yang patut ditiru oleh Indonesia. Mungkin motor ini memang tidak akan rilis di Indonesia, tetapi alangkah baiknya jika AHM mengopi paste motor ini untuk marketplace di Indonesia. Mungkin bermesin sama dengan CB 150 Streetfire, namun dengan pilihan skin CB 190 SS. Berkapasitas 184 cc 1 silinder berpendingin udara dengan bahan bakar sistem injeksi, rasio kompresi di 9,5 berbanding 1, berkapasitas 15,3 liter, bobot kendaraan di 145 kg, berdimensi 2020 mm dikali 1070 mm dikali 775 mm, torsi maksimal 15 Nm di 7000 rpm, dan power maksimal di 15,6 horsepower di 8000 rpm, dengan 6 kecepatan, dan top speed di 110 km per jam. Langsung aja kita dengar suara dari knalpot CB 190 SS. Nomor 12, Royal Enfield Classic 350. Pada Februari 2024, motor ini telah dirilis di Indonesia dengan 4 varian, yaitu Classic Chrome, Classic Dark, Classic Signal, dan Helicon. Dibanderol 113 juta rupiah, Classic 350 sudah mendapatkan pembaharuan tampilan dari sektor penampilan sampai desain mesinnya. Memiliki fitur instrumen panel kombinasi analog dan digital, dan juga pengereman ABS dual channel, dan juga sistem navigasi tripper. Berkapasitas 349 cc berpendingin udara, mesinnya sama dengan mesin yang digunakan oleh Meteor 350 dan Hunter 350. Royal Enfield sendiri tentunya punya tempat tersendiri bagi peminat motor klasik. Gimana? Apakah kalian berminat untuk meminang Classic 350 dari Royal Enfield ini? Berkapasitas 349,34 cc 1 silinder berpendingin udara dan oli, bahan bakar sistem injeksi, dengan rasio kompresi 9,5 berbanding 1, berkapasitas 13 liter, bobot kendaraan di 195 kg, berdimensi 2145 mm dikali 1090 mm dikali 785 mm, torsi maksimal 27 Nm di 4000 rpm, dengan power maksimal 19,9 horsepower di 6100 rpm, dengan 6 kecepatan dan top speed di 110 km per jam. Langsung aja kita dengar suara knalpot dari Classic 350 Royal Enfield.
Sekian informasi yang bisa gue berikan tentang rekomendasi motor retro 2024 di Indonesia. Jika kalian suka konten ini, mohon berikan tombol like dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Video berikutnya gue akan memberikan informasi motor retro kelas motor kecil atau mini bike. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys. Kalian juga bisa berkomentar di bawah untuk request konten yang akan gue bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kita selalu sehat dan tambah sukses. Adios.